Jadi beda philosophy of education. Itu juga menyebabkan beda philosophy of teaching. Indonesia, apa filsafat pendidikan kita? Apa? Ya? Jawaban terakhir dari Rocky Gerung sekaligus membuat closing atas pertemuan pada hari ini, atau Akang masih mau punya closing? Oke, Pak Rocky dulu. Oke, terima kasih. Ini satu peristiwa kita bikin refleksi tentang nasib bangsa ini. Memang akhirnya kemajuan moral, kemajuan rasio, kemajuan etos dari bangsa ditentukan oleh filsafat pendidikannya itu. Itu yang didalilkan sejak zaman Athena. Kalau saya periksa sedikit, apa sebetulnya problem bangsa ini sehingga kita masih meributkan soal kemampuan kita bersaing dengan pikiran-pikiran dunia. Padahal tahun 100 peradaban kota Surabaya sudah dicatat di negara Cina tahun 100. Hubungan Nusantara dengan wilayah Afrika udah terjadi sejak 2000 tahun lalu. Yang sering dikatakan ya saya Maulana Yusuf pergi ke sana. Iya, tapi yang ngajarin orang Afrika itu nanam pisang dan padi itu adalah orang Kalimantan. Jadi kita mulai terbuka bahwa ada infrastruktur peradaban di negeri ini yang hilang karena satu peristiwa politik atau peristiwa alamiah. Itu yang memungkinkan kita masih mempersoalkan apakah masa depan kita, politics of hope, terkait dengan politics of memory kita, pengetahuan sejarah kita. Itu yang tidak dimiliki oleh Menteri Pendidikan, tidak dimiliki oleh Presiden Jokowi. Buta huruf terhadap itu. Jadi pemimpin-pemimpin kita iliteral di dalam soal sejarah. Itu masalahnya tuh. Kalau kita mau bangun sistem pendidikan, kita mesti lihat filosofi dari bangsa ini apa. Prancis, saya bedain dulu antara philosophy of education dan philosophy of teaching. Filsafat pendidikan dan filsafat mengajar beda. Filsafat pendidikan itu adalah moral yang timbul dari pengalaman historis satu bangsa. Maka dia landaskan kurikulumnya pada moral itu. Namanya philosophy of education. Nanti saya terangkan lebih jauh. Philosophy of teaching, filsafat pendidikan adalah niat etis dari seorang pengajar. Demi apa dia mengajar, itu bedanya. Jadi yang pertama itu soal sistem, betul Bapak tadi. Yang kedua soal motif seorang pengajar. Saya uraikan dulu agak panjang ya. Prancis, philosophy of education-nya adalah solidarity. Dasar pendidikan Prancis hanya satu kata, solidaritas. Itu yang kemudian mewarnai seluruh cara berpikir anak Prancis. Kenapa begitu? Karena Prancis mengalami transisi radikal dari sistem kerajaan pergi pada sistem demokrasi itu. Yang ditandai oleh revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah kurikulum pertama di dalam sistem pendidikan Prancis bahwa manusia itu terhubung dengan 3 prinsip: égalité, fraternité, liberté. Semua anak Prancis, semua guru Prancis paham bahwa dia akan mengajarkan 3 nilai dasar itu: kebebasan, persaudaraan, dan keadilan. Hanya itu dasar filosofinya. Itu yang menyebabkan semua sekolah di Prancis dari SD diajarkan tentang sejarah intelektual Eropa. Diajarkan tentang apa bahayanya kalau ada perang agama tuh. Semua peristiwa di Eropa dimasukkan sebagai bagian fundamental untuk dipahami oleh anak didik. Karena itu Prancis terima semua agama, terima semua pengungsi segala macam itu. Karena prinsip itu human solidarity.
kesetaraan manusia tuh. Anda tahu peristiwa revolusi Perancis. Dulu Raja Louis XVI dalilkan bahwa kepala dia itu dimahkotai oleh Tuhan. Karena itu nggak mungkin mahkotanya dicopot dari kepalanya tuh. Di satu pagi di bulan Juli 1789, rakyat uji dalil dari si raja itu. Rajanya korup, Perancis bangkrut. Dipasanglah raja itu di dalam pisau gilotin. Tek! Ternyata kepala raja itu putus dan jatuh di tanah. Pertanda bahwa kepalanya itu tidak direstui oleh langit. Bukan sekedar mahkotanya yang copot, kepalanya copot dari badannya. Itu peristiwa historis. Prancis pindah dari otoritarianisme, dari feodalisme, pergi pada demokrasi. Jadi sistem pendidikan Prancis berbasis pada sejarah Prancis. Itu masalahnya tuh. Lain dengan Amerika. Amerika sistem pendidikannya bukan solidarity, tapi liberalisme, individualisme tuh. Anda boleh jadi apa aja. Karena Amerika nggak punya sejarah. Amerika itu bukan bangsa. Amerika itu ada himpunan dari pengungsi. Gak ada orang Amerika di situ. Adanya orang Itali, ada orang Spanyol, ada orang Perancis, ada orang Jerman, ada orang Indonesia. Amerika bukan negara kebangsaan. Dia negara para imigran. Karena itu filosofinya beda. Anda boleh jadi apa aja di Amerika tuh. Dasarnya begitu. Sehingga pendidikan di Amerika diupayakan sampai SMA aja. Supaya ada kebebasan dia untuk memilih. Mau sekolah apa? Silahkan. Orang tua Amerika cuma biayai sampai SMA. Selanjutnya Anda mau mahasiswa, silahkan. Ambil utang di bank. Anda bayar sendiri nanti. Itu namanya liberalisme, individualisme. Jadi beda philosophy of education. Itu juga menyebabkan beda philosophy of teaching. Guru Prancis akan dampingi anak didiknya itu sampai dia mengerti apa yang disebut etos solidaritas. Guru Amerika nggak penting. Saya cuma kasih Anda bekal berpikir, Anda lanjutkan itu. Itu sistem pendidikan Amerika. Beda paradigmnya. Indonesia, apa filsafat pendidikan kita? Apa? Ya? Apanya? Senior selalu benar. Guru tidak mau dikritik. Padahal dia salah membaca. Sekarang misalnya, saya kasih ilustrasi itu. Lebih cepat seorang mahasiswa yang hampir DO membaca jurnal terakhir majalah Nature misalnya. Karena dia bisa akses internet. Daripada guru biologi yang baca buku yang kadaluarsa tuh. Kenapa? Gurunya nggak bisa beli buku. Dosen UI juga begitu. Disuruh setiap tahun mesti ada Scopus dinilai di situ. Ada produk. Maka dia sibuk untuk cari objekan. Kapan dia ngajar dengan baik? Akibatnya mahasiswanya disuruh riset. Tapi hasilnya pakai nama saya ya. Sebagai dosen. Manipulatif. Saya tahu semua itu. Di Universitas Indonesia. Tempat saya ngajar 15 tahun saya mengajar di Universitas Indonesia. Tanpa saya meminta honor. Honor saya tolak. Saya nggak mau dibayar. Karena saya mau jadi guru yang benar. 15 tahun saya nggak dibayar. Nolak. Poin itu yang saya mau tekankan. Sekarang misalnya. Di beberapa universitas negeri selalu ada yang namanya seminar internasional. Karena dipaksa guru itu mesti ikut beberapa diskusi seminar internasional tuh. Akibatnya diundanglah ahli dari Amerika, dari Australia. Nggak jelas keahliannya apa. Begitu banyak profesor di Amerika yang beli ijazahnya di supermarket. Ada caloknya di situ. Diundang supaya terlihat mewah, international seminar. Bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Oh, supaya kelihatan internasional. Dosen datang di situ, saya perhatikan gak ada satupun yang mau bertanya. Karena bahasa Inggrisnya buruk. Jadi bagaimana? Akibatnya apa? Begitu selesai seminar, dosen-dosen ini berkumpul di sekretariat, di panitia, minta sertifikat. Sudah pernah ikut seminar internasional. Padahal dia gak ngerti apa yang dibicarain di situ. Coba, Anda bayangkan kondisi itu. Dan itu diketahui oleh menteri iain. Presiden Jokowi tahu. Karena sama dengan Presiden Jokowi, dia nggak ngerti apa yang diucapkan.
dalam forum internasional misalnya. Sama. Yang penting nanti ada yang namanya KUM. Sudah pernah ikuti seperti itu. Disuruh baca jurnal. Jurnal itu mahal. Satu jurnal yang bermutu sekarang harganya $200. 3 juta perak. Langganan 6 bulan. Sementara dosen gajinya berapa? Akibatnya manipulasi itu. Karena dia nggak bisa bahasa Inggris, dicari penerjemah. Penerjemahnya jurnal misalnya tentang ilmu pengetahuan diterjemahkan oleh sarjana sastra Inggris. Dia nggak ngerti term-term ilmu fisika, terjemahin aja asal-asalan. Itu yang menyebabkan banyak kasus plagiasi. Saya pernah membongkar kasus plagiasi dari seorang pejabat pemerintahan daerah yang sudah jadi rektor dan ingin jadi gubernur, maka dia mau supaya dia dapat profesor doktor. Diduga disertasinya palsu. Saya bongkar disertasinya. Disertasi tentang ilmu fisika. Saya baca secara singkat, saya bilang grammarnya kok kacau. Itu artinya saduran. Saya bilang coba cek internet, gampang. Ternyata itu disertasi yang dipalsukan melalui sistem Google Translate. Gampang. Disertasi aslinya ada di Texas. Hanya karena salah menerjemahkan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Konyol. Hal simpel gitu. Buat bongkar saya bisa jaminkan pada Anda itu. Pak Guru bilang 98%, guru tidak bermutu. 98% disertasi di sini itu palsu. Dari logika palsu. Yang uji siapa? Jadi kita mesti ucapkan itu supaya ini wake up call pada negara bahwa Indonesia ini krisis pengetahuan, krisis cara berpikir. Itu masuk akal kenapa orang gugat Jokowi. Ijazahnya palsu. Karena Pak Jokowi pakai ijazah SMA aja. Ngapain mesti pakai ijazah S1? Kalau ternyata kemudian setelah beliau lengser, dibongkar akhirnya dia palsu, coba. Malunya minta ampun tuh. Ngapain? Sering saya tanya, Anda semester berapa mahasiswa? Semester 7, kapan DO? Kok DO? Ya kalau Anda udah tahu mata kuliahnya isinya bodoh, ngapain Anda ikuti? DO aja kan, belajar sendiri aja. Apa susahnya belajar? Selama otak kita ada, kita bisa belajar. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya. Seolah-olah guru itu diagungkan sebagai pendidik. Profesi yang mulia itu. Tapi dia direndahkan di dalam kedudukan dia sebagai pendidik justru. Guru honorer ada berapa sekarang? Mungkin ada 6.000, 7.000. Bertumbuh terus tuh. Justru guru honorer ini yang mesti dikasih gaji lebih besar karena statusnya honorer, supaya dia nggak kabur cari honorer yang lain lagi kan. Itu logikanya begitu. Di kita ada perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Konsekuensinya apa? State spending, mandatory spending, itu harus diberikan lebih dahulu pada 2 institusi ini, pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan 25% dikeluarkan dari APBN. Di keep, jangan dipakai itu. Kemakmuran 25%, di keep. Ini perintah konstitusi. 50% anggaran itu dibagi dulu pada 2 sistem ini. Baru boleh bikin jalan tol. Sekarang Jokowi ubah, biarkan pendidikan jadi urusan swasta. Biarkan kesehatan jadi urusan swasta. Sekarang semua rumah sakit pakai tarif. Padahal harusnya gratis. Pemerintah mesti urus kesehatan dan kecerdasan masyarakatnya. Pemerintah nggak urus. Omnibus Law kesehatan adalah liberalisasi. Dasarnya itu kan. BPJS itu asuransi, nggak boleh ada asuransi. Lain kalau ini negara kapitalis, bahkan Amerika yang negara kapitalis, social security-nya lebih baik dari Indonesia. Ini negara yang berkeadilan sosial. Artinya dalam prinsip basic needs, negara harus biayai rakyatnya. Itu dasar hidup kita tuh. Saya balik lagi pada problem tadi itu. Ini semua adalah masalah kita untuk menyeberangkan bangsa ini pergi pada halusinasi kita, yaitu we care and we speak. Dasarnya itu, hanya itu dasarnya kenapa kita kumpul di sini. Jadi teman-teman semua, terima kasih kita udah ucapkan semua itu dan tinggal kita tentukan apa tadi pertanyaan saya.
filsafat pendidikan kita tuh nggak jelas. Yang kita tahu adalah perintah etis dari Ki Hajar Dewantoro yang bunyinya ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madya mangun karso, di tengah memberi motivasi, dan tutwuri handayani, dorong anak-anak itu untuk belajar. Itu pesan Ki Hajar Dewantoro. Itu kan. Tetapi Ki Mukidi mengubah prinsip itu. Ing ngarso sung korupsi, ing madya mangun dinasti, tutwuri cawe-cawe. Saya jadi emosi juga kayak Pak Guru tadi. Yang terakhir, ada soal etik di dalam bangsa ini. Anda lihat tagline dari KPK. Berani jujur itu hebat. Itu menghina guru. Itu menghina ulama. Ngapain berani jujur? Berani jujur itu biasa. Bagi guru, jujur itu memang biasa. Bagi ulama jujur itu biasa. Kita mesti marah pada cara-cara negara mengolok-olok kita. Jadi silakan tepuk tangan. Jadi sekali lagi teman-teman, kita ada di sini untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir. Jadikan Bandung lautan pikiran. Terima kasih. Ya, luar biasa. Saya beberapa kali mengadakan diskusi dengan beliau, tapi saya lihat hari ini luar biasa. Ya, semua pemikiran-pemikiran untuk memotivasi anak muda tentang merdeka intelektual. Jadi sekali lagi kepada generasi muda, ayo kita mulai we care, we speak. Nggak usah takut dengan kritisi. Anda takut bicara seperti Rocky, Anda tidak berani bicara seperti Guru Gembul, buat tulisan. Ya, buat saja cerita novel, tapi sebenarnya mengkritisi. Banyak cara untuk menyampaikan kritisi itu. Cuma kadang-kadang kita terbelenggu bahwa kritisi itu harus dengan suara keras, demonstrasi dan lain-lain. Tidak. Kritisi itu bisa dilakukan dengan seni, dengan budaya dan lain-lain. Tinggal kita cari corak mana yang kira-kira bisa mengena kepada mereka. Ya, saya pikir kesimpulan hari ini adalah mari kita mulai we care, we speak, or we care, we write. Supaya negara ini menjadi lebih baik dan perubahan stupidity tadi berubah menjadi smarty. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Supaya intel-intel itu tidak berhak menangkap siapapun yang ada di sini. Karena kita berbuat untuk negara. Siapa yang mimpin? Ya.